Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi wa iktafa atharahu ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allahu azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم ربنا زدنا علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. معاشر المسلمين muslimat, ikhwani wa akhwati fi din yang dirahmati oleh Allah Rabbuna subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita sama-sama bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang alhamdulillah di malam yang mulia ini, di malam yang ke-29 Sya'ban 1447 Hijriah, Allah subhanahu wa ta'ala sama-sama mengumpulkan kita di dalam majlis di salah satu dari rumah-rumah Allah yang mulia ini. Tentunya kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengaruniakan kepada kita keikhlasan di dalam ibadah yang kita amalkan, dan juga semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ini semua sebagai amal saleh di dalam timbangan kebaikan kita di sisinya, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas kita dengan sebaik-baiknya balasan. Dan duduknya kita di sini adalah dalam rangka untuk memahami dan memetik berbagai nilai-nilai kebaikan yang dimiliki oleh bulan Ramadan, bulan yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala memuliakannya dan memuliakan segala amal-amal yang disyariatkan di dalamnya, dan juga memuliakan setiap manusia yang mereka memuliakan bulan tersebut. Dan juga semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan salawat dan salam kepada Rasul hamba dan utusannya Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Juga semoga salawat dan salam terlimpah tercurahkan kepada keluarga beliau, kepada seluruh sahabat dan sahabiat beliau, juga kepada semua yang istiqamah dan mengikuti syariat beliau sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang dirahmati oleh Allah Rabbuna subhanahu wa ta'ala, bulan Ramadan dengan segala keistimewaannya, dengan segala keutamaannya, adalah merupakan bulan yang sangat dinanti oleh orang-orang yang beriman, dinanti oleh seluruh kaum muslimin sedunia, bagi mereka orang-orang yang faham akan kemuliaan dan keutamaan serta keistimewaan Ramadan. Dan ma'asyiral muslimin, kedatangan bulan Ramadan bagi orang-orang yang saleh, kedatangan bulan Ramadan bagi orang-orang yang beriman, kedatangan bulan Ramadan bagi orang-orang yang betul-betul Islam adalah merupakan momen di mana mereka itu akan menyibukkan diri mereka dengan berbagai amal-amal kebaikan. Mereka akan sibuk dengan amal-amal saleh, dengan salat mereka, dengan tilawatul Quran mereka, dan dengan berbagai hal-hal yang Allah jadikan itu sebagai perkara-perkara yang diridainya. Maka oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, para salaf, orang-orang saleh terdahulu dari kalangan sahabat radhiyallahu anhum, dan generasi-generasi yang berikutnya, mulai dari para tabi'in, para atba'u tabi'in rahimahumullahu jami'an, mereka itu adalah orang-orang yang merindu Ramadan. Mereka adalah orang-orang yang ingin bagaimana setiap kali mereka bertemu dengan Ramadan, mereka bisa mengistimewakannya, mereka bisa memuliakannya, dan mereka berkeinginan bagaimana Ramadan itu betul-betul bersemi dalam kehidupan mereka, abadi dalam hati dan jiwa mereka, bukan hanya sekedar menjadi rangkaian hari-hari yang berlalu begitu saja dalam kehidupan mereka.
Mereka ingin bagaimana hari demi hari Ramadan menyisakan kesan dan bisa berpengaruh kepada keimanan mereka. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengannya. Allah jadikan kita semuanya orang-orang yang Allah berikan taufik dan pertolongannya sehingga kita bisa mengamalkan segenap amal saleh di dalamnya. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segenap amal-amal ibadah yang kita amalkan padanya. Ma'asyiral ikhwati wal akhawati yang dirahmati oleh Allah Rabbuna Subhanahu wa taala. Ada sebuah pesan dari Al-Ustaz Arman Halim Naro rahimahullah Subhanahu wa taala. Beliau di dalam buku beliau, tulisan beliau pernah menyebutkan sebuah bait-bait syair yang tulisan ini sangat bagus dan indah, di mana kata beliau, saudaraku, bertemunya kita dengan bulan Ramadan itu merupakan kenikmatan yang agung. Dengan itu dapat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan maksiat kepada ketaatan, dari kelalaian menjadi ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dari yang sebelumnya kita jauh menjadi dekat kepada Allah Rabbuna Subhanahu wa taala. Maka beliau menyebutkan dan menuliskan dalam tulisan beliau ini sebuah bait syair. Kata beliau, disebutkan oleh beliau dalam kitabnya ini, ya dzalladzi ma kafahu adh-dhunubu fi Rajab, ya dzalladzi ma kafahu adh-dhunubu fi Rajab hatta asa rabbahu fi syahri Sya'ban, laqad adallaka syahru sawmi ba'dahuma fala tusayyirhu aidan syahru isyani watlul qur'ana wasabbih fihi mujtahida fa innahu syahru tasbihin wa qur'ani. Kam kunta ta'rifu mimman sama fi salafin min baini ahli wa jirani wa ikhwani afnahumul mautu wastabaqaka ba'dahum hayyan fama aqrabul qasi min ad-dani. Kata beliau, atau kata sang pemilik syair ini, beliau mengatakan apa? Ya dzalladzi ma kafahu adh-dhunubu fi Rajab, duhai orang-orang yang tidak pernah puas dan juga tidak pernah merasa cukup dari dosa-dosa dan maksiat yang dia lakukan di bulan Rajab, hatta asa rabbahu fi syahri Sya'ban, sampai di bulan Sya'ban pun dia masih tetap bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Laqad adallaka syahru sawmi ba'dahuma, maka setelah keduanya itu akan menemui kalian bulan puasa, bulan Ramadan. Fala tusayyirhu aidan syahru isyani, maka jangan kalian jadikan juga Ramadan itu sebagai bulan untuk menambah dan menimbun kemaksiatan. Rajab kita lalui dengan kemaksiatan, Sya'ban kita juga masih menambahnya dengan kemaksiatan. Setelah Rajab dan Sya'ban datang Ramadan, maka jangan jadikan Ramadan sebagai bulan di mana engkau justru menambah kemaksiatan. Ya, kata beliau, fala tusayyirhu aidan syahra isyani, jangan engkau jadikan Ramadan itu juga seperti bulan-bulan yang sebelumnya, bulan untuk menambah kemaksiatan. Ya, watlul qur'ana wasabbih fihi mujtahida, bacalah oleh kalian Al-Qur'an dan perbanyaklah tasbih di dalamnya dengan bersungguh-sungguh. Fa innahu syahru tasbihin wa qur'ani, karena sesungguhnya bulan Ramadan adalah bulan tasbih dan bulan untuk memperbanyak membaca Al-Qur'an. Kata beliau rahimahullah, kam kunta ta'rifu mimman fata qablahum mimman sama fi salafin min baini ahli wa jirani wa ikhwani. Betapa banyak engkau telah mengetahui atau orang-orang yang engkau kenal, mereka yang dahulunya berpuasa dari kalangan keluarga, dari kalangan tetangga, dari kalangan saudara. Ya, afnahumul maut wastabaqaka ba'dahum, mereka semuanya telah dilenyapkan oleh kematian, mereka semuanya telah dimusnahkan oleh kematian dan menyisakan diri kalian. Fama aqrabul qasi minad dani, maka alangkah dekatnya yang sekarang dengan yang terdahulu. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di kalangan orang-orang yang terdahulu dari keluarga kita, dari teman kita, dari sanak famili kita, mereka ada orang-orang yang tahun-tahun sebelumnya
mereka duduk bersama dengan kita di bulan Ramadan. Mereka sama-sama hadir dalam salat tarawihnya. Mereka sama-sama bersemangat dengan kita ketika kita membaca Al-Quran. Bahkan ada kalanya di antara mereka ada orang-orang yang kita berpacu dengan mereka. Kita berlomba dengan mereka. Kita jadikan orang tersebut sebagai apa? Bahan dan cermin kita untuk membaca Al-Quran, mengkhatamkan Al-Quran. Kita selalu jadikan dia sebagai tolak ukur kita. Engkau sudah berapa kali? Engkau sudah berapa juz? Engkau sudah berapa lembar hari ini? Ada orang-orang yang seperti itu. Afnahumul mauta wastabaqaka ba'dahum. Mereka semuanya telah dibinasakan oleh kematian dan menyisakan kita yang hari ini masih hidup. Maknanya Bapak Ibu sekalian, mereka orang-orang yang sudah mendahului kita bertemu dengan Allah. Mereka hakikatnya adalah orang-orang yang juga ingin bertemu dengan Ramadan. Mereka semuanya orang-orang yang ingin bertemu dengan Ramadan. Hanya saja mereka belum diberikan rizki oleh Allah untuk bisa bertemu dengan Ramadan. Maka kalaulah sekiranya saya, Bapak Ibu sekalian jamaah, Allah izinkan kita untuk bisa bertemu dengan Ramadan, Allah jadikan kita orang-orang yang diberikan nikmat untuk bisa bertemu dengan Ramadan, maka kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sambutlah dia dengan penuh sukacita dan kegembiraan, kebahagiaan. Karena banyak orang-orang yang mereka menginginkan hal yang sama dengan apa yang kita dapatkan, namun mereka tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan. Ya toh? Kata mereka atau kata sebagian salaf, ya kan? Kalaulah sekiranya penduduk kubur itu, atau ada orang yang mengatakan, kalau sekiranya penduduk kubur itu mereka diizinkan oleh Allah untuk keluar dari kuburan mereka, maka mereka akan berkata kepada setiap-tiap kita, la tudayyi thaniyan min Ramadan. Jangan kalian sia-siakan walaupun sedetik pun dari Ramadan. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita bacakan tentang serampai keutamaan bulan Ramadan. Dari Ka'ab ibn Malik, qal ya, anillahi ta'ala ikhtara, ya, an Allah Subhanahu wa taala ikhtara min asy-syuhuri syahra ramadhana wa ikhtara min al-biladi makkah واختار من الليالي ليلة القدر واختار الساعات للصلوات فالمؤمن بين حسنتين فحسنة قضاها وأخرى ينتظرها. Dari Ka'ab, dia bertutur ketika Allah Subhanahu wa taala, ya, atau tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memilih bulan Ramadan di antara sekian bulan-bulan yang ada. Allah muliakan Ramadan sementara bulan-bulan yang lain itu banyak. Wakhtara, ya, min bainil biladi Makkah, dan Allah memilih Makkah dari semua negeri-negeri dan kota-kota yang ada. Dan Allah Subhanahu wa taala juga telah memilih Lailatul Qadar dari sekian banyaknya malam dalam satu tahunnya. Allah juga telah memilih waktu-waktu tertentu bagi hambanya untuk dilaksanakan padanya salat-salat 5 waktu. Karenanya seorang mukmin di bulan Ramadan itu dia berada di antara dua kebaikan. Ya, satu kebaikan adalah yang telah ia laksanakan, dan kebaikan yang kedua adalah apa yang masih belum dia laksanakan atau yang masih dinantinya. Masyarul muslimin, orang-orang ketika bertemu dengan Ramadan, hakikatnya itu adalah merupakan kemuliaan dan kenikmatan yang sangat-sangat luar biasa. Ya, karena di dalamnya banyak sekali kemuliaan. Bahkan dikatakan oleh sebagian para ulama, faja'ala lailatal qadri khairan min alf syahr wa ja'ala syahra ramadhan sayyidas syuhuri wa yaum. Allah telah menjadikan Lailatul Qadri lebih baik dari 1000 bulan, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Ramadan sebagai penghulu seluruh bulan-bulan dan hari-hari yang ada. Maknanya ma'asyiral muslimin, bulan dalam setahun ada 12, maka tidak ada yang mengalahkan bulan Ramadan secara full. Sekarang saya katakan satu bulan secara utuh yang paling utama adalah Ramadan. Tapi kalau hari-hari yang paling baik adalah 10 hari pertama Dzulhijjah. Kalau hari-harinya,
Tapi kalau satu bulan secara full, yang terbaik adalah Ramadan. Kenapa? Karena di Dzulhijjah yang mulia, yang utama adalah 10 hari pertama. Sementara Ramadan bukan hanya pada 10 hari terakhirnya, tapi keseluruhan harinya. Mulai dari awal Ramadan hingga akhir Ramadan, semuanya khair, semuanya baik, semuanya utama. Karena di dalamnya ada puasa, ada sedekah, ada salat, ada amal-amal ibadah yang lainnya. Ya. Qala Ibnu Tuwair rahimahullah, "Wa lam yakun lahum asmitatun 'amatun fi siwal 'idaini wa syahr Ramadan." Ibnu Tuwair berkata, tidak ada tradisi, saya ulang, tidak ada tradisi yang menyeluruh bagi kaum muslimin. Enggak ada tradisi tahunan yang dilakukan oleh semua kaum muslimin kecuali apa? Hari raya dan bulan Ramadan. Enggak ada tradisi yang dilakukan oleh kaum muslimin secara umum kecuali apa? Hari raya. Nyaris kalau hari raya, nyaris enggak ada orang yang tidak ikut berhari raya. Yang di perantauan pun pulang, yang kerja pun tetap dia berhari raya. Begitu juga puasa, ya. Kecuali yang bandel-bandel, ya. Tapi secara umum, bahkan boleh dikatakan mayoritas orang kalau sudah bertemu dengan Ramadan maka mereka akan berpuasa, ya. Selain daripada dua tadi, hari raya dengan bulan Ramadan, maka tidak ada tradisi yang kaum muslimin mereka semuanya ikut tradisi tersebut secara menyeluruh. Ini semuanya menunjukkan akan kemuliaan Ramadan. Dan lebih mulia lagi Ramadan itu disambut dengan hari raya. Oleh karenanya ma'asyarul muslimin muslimat yang telah rahmati oleh Allah Rabbuna subhanahu wa ta'ala, makanya kita lihat teladan dari sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Lihat dikatakan di sini ya, dalam kitab Zadul Ma'ad karya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan, wa kana min hadyihi sallallahu alaihi wasallam fi syahri Ramadan, dan di antara petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan, perhatikan, ini perkataan dari Imam Ibnu Qayyim dan ini hendaknya yang kita lakukan. Apa kata beliau? Wa min hadyihi sallallahu alaihi wasallam, dan di antara petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan itu adalah apa? Al-iktsaru minal ibadat, memperbanyak ibadah-ibadah kepada Allah. Fakana Jibril alaihi salatu wassalam yudarisuhu al-Qur'ana fi Ramadan, dan bahwasanya Jibril bertadarrus mengajarkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Wa kana idza laqiyahu Ramadan ajwada bil khairi min ar-rihil mursalah, dan ketika sudah bertemu dengan Ramadan maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menjadi orang yang betul-betul dermawan. Bahkan kedermawanan Nabi di bulan Ramadan seperti angin yang bertiup kencang. Ya, kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan itu bagaikan angin yang berhembus. Naam. Wa kana ajwadun nas, dan Nabi Muhammad SAW orang yang paling dermawan. Ajwada ma yakunu fi Ramadan, ya. Dan kedermawanan Nabi itu lebih meningkat, lebih bertambah, lebih tinggi kalau sudah masuk di bulan Ramadan, ya. Kemudian yukthiru fihi min as-sadaqah wal ihsan wa tilawatil Quran was salati wal dzikri wal i'tikaf. Dan Nabi Muhammad SAW di bulan Ramadan beliau memperbanyak sedekah, berbuat kebajikan, membaca Al-Quran, salat, berzikir dan beriktikaf. Lihat, beliau di sini menyebutkan amalan-amalan mulia di bulan Ramadan. Yang pertama apa tadi? Memperbanyak amal saleh secara umum. Yang kedua, memperbanyak membaca Al-Quran. Yang ketiga, dermawan. Ya, dermawan. Kemudian memperbanyak amal-amal kebaikan, membaca Al-Quran, kemudian berzikir kepada Allah Rabbuna subhanahu wa ta'ala, kemudian berzikir dan beriktikaf. Ini amalan-amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah dalam kitab beliau Zadul Ma'ad.
Maka oleh karenanya, ma'asyiral muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Rabbuna Subhanahu wa taala, ketika seseorang dipertemukan dengan bulan Ramadan, maka jangan sia-siakan, kecuali di hari-hari kita ada amalan ini. Di sana ada zikir. Kemudian di sana ada tilawatul Quran. Di sana ada salat. Di sana ada i'tikaf. Di sana ada berbuat kebaikan. Di sana ada sedekah kedermawanan. Ya kan? Ini semua bagian daripada amal-amal bulan Ramadan. Maka jangan sampai kita melewati hari-hari Ramadan tanpa ada amalan-amalan tersebut. Ma'asyiral muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Rabbuna Subhanahu wa taala. Lihat para ulama terdahulu, mereka sibuk dengan membaca Al-Qur'an. Siapa yang di bulan Ramadan tahun ini punya target 2 kali khatam? Ada enggak? Siapa yang punya target tahun ini 3 kali khatam? Siapa yang tahun ini punya target 4 kali khatam? Tahun kemarin siapa yang khatam 2 kali? Banyak kan? Alhamdulillah. Biasanya kalau enggak ada yang angkat jari karena rata-rata khatam. Ditanyanya 2 kali, orang kitanya 5 kali. Makanya ketika ditanya 2 kali nggak ngangkat tangan, karena rata-rata selesainya 5 kali. Yaudah saya tanya, yang khatam 5 kali siapa? Oh masih kurang jumlahnya. Orang rata-rata 10 kali. Ngapain ditanya 5 kali? Yaudah yang khatam 10 kali siapa? Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika Al-Imam An-Nawawi rahimahullah kalau tidak salah ya, ketika beliau ditanya atau ketika beliau menjelaskan antara mana yang lebih utama, membaca Al-Quran atau ya menghafal, maka beliau mengatakan terkait dengan bulan Ramadan, itu semuanya masing-masing ada kemuliaan ya. Yang membaca Al-Quran tok tanpa tadabbur itu kebaikan dan lebih utama dari sisi banyaknya huruf yang dia dapatkan. Orang yang membaca Al-Quran dengan tadabbur dia juga baik dan dia mendapatkan kelebihan dari sisi tadabburnya, dari sisi pemahaman dan kandungannya. Tetapi ma'asyiral muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang bulan Ramadan ini bulan Al-Qur'an, maka kalau kita coba pahami dan coba kita datang membawa pemahaman, maka akan kita temukan bahwa yang lebih baik adalah memperbanyak membaca Al-Qur'an. Ya, memperbanyak membaca Al-Qur'an. Iya, Anda punya target untuk mentadabburi, oke. Anda punya target untuk mungkin memahami, na'am, silahkan. Tapi jangan lepas dari yang namanya apa? Punya target memperbanyak bacaan Al-Quran. Ya, walaupun Syekh Abdul Salam Asy-Syu'air kalau tidak salah ya, hafizahullah, salah satu di antara alim di kota Madinah, beliau menyebutkan bahwa ketika antara murajaah dengan membaca Al-Quran, mengkhatamkan Al-Quran, mana yang lebih utama? Kata beliau, setidaknya seminimal-minimalnya adalah selesaikan dulu membaca Al-Quran secara khatam sekali. Baru setelah itu silahkan Anda membaca Al-Quran sesuai dengan keperluan. Para imam yang mereka punya tanggung jawab untuk menjadi imam butuh dengan murajaah, maka setidaknya selesaikan dulu khatam sekali. Setelah itu baru apa? Memperbanyak murajaah. Maknanya kalau sekiranya di bulan Ramadan enggak juga sekhatam 1 kali, maka ini boleh dikatakan sebagai sebuah aib. Aib itu apa? Tahu aib? Aib itu apa? Kekurangan, kejelekan, kecacatan, ketidaksempurnaan. Ya. Bagaimanapun itu, sesibuk apapun itu, seberat apapun murajaah sebagai seorang imam, ya, maka tetap targetkan dulu khatam. Setelah khatam, baru kemudian sesuai dengan kebutuhan kita. Oh, hari ini saya jadi imam di setengah juz, yang akhir di juz 5. Yaudah, fokus murajaah setelah itu. Tapi dengan apa? Kita sudah khatam terlebih dahulu. Maksud saya, ketika beliau Syekh Abdul Salam Asy-Syu'air mengatakan apa demikian, berarti yang enggak punya tanggung jawab jadi imam, yang tidak ada kewajiban untuk memurajaah hafalannya, maka fokuslah dengan memperbanyak baca Al-Quran. Ya kan? Ya kalau bisa jangan cuma sekali lah, 2 kali. Ya, 2 kali. Makanya kita manfaatkan di 10 hari terakhir
di bulan Ramadan, mulai dari ibadah tarawih menjelang subuh perbanyak baca Al-Quran, supaya yang dahulunya satu harinya mungkin dapat 1,5 juz, ketika di malam itu satu harinya bisa 3 juz, sehingga setidaknya di 10 hari terakhir selesai satu kali, di 20 hari pertama selesai sekali pula, sehingga dapatlah kita 2 kali dalam satu bulan. Tapi kalau kita sampai tidak punya target untuk khatam, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sih kalau kita lihat ya dari kisah-kisah para ulama terdahulu, mereka itu justru nyaris ada yang khatamnya sekian kali, sekian puluh. Di antaranya siapa? Qatadah rahimahullah. Qatadah itu beliau biasa mengkhatamkan Al-Quran sekali dalam satu pekan. Itu di luar Ramadan. Di luar Ramadan beliau biasa mengkhatamkan Al-Quran satu kali sepekan, mulai dari hari Sabtu hingga hari Jumat selesai satu kali khatam. Kemudian dari Sabtu ke Jumat lagi sekali khatam. Itu kalau di luar Ramadan. Bila masuk Ramadan, maka beliau khatam di setiap 3 hari sekali. Di setiap 3 hari sekali beliau khatam. 3 hari khatam, 3 hari khatam, 3 hari khatam. Ini ketika masuk Ramadan. Dan bila sudah masuk 10 hari terakhir Ramadan, maka beliau khatamkan di setiap hari. Ada peningkatan, semakin ke belakang semakin meningkat. Ya, berarti di 20 hari pertama beliau selesai 7 kali. Dan di 10 hari terakhir beliau selesai 10 kali. Berarti sekitar 16 kali. Taruhlah minimalnya 15 kali. Kalau di rata-rata 2 hari sekali khatam, 2 hari sekali khatam. Tapi beliau pakai cara. Di 20 hari pertama setiap 3 hari khatam, 3 hari khatam. Di hari yang ke-21 beliau sudah khatam 7 kali. Di hari yang ke-22 khatam lagi, 23, 24, 25. Jadi 9 tambah 7, 16. Kita kurangi sedikit lah, 15. Itu beliau. Dan banyak ulama-ulama yang mereka lebih daripada itu. Sebagaimana diriwayatkan dari Mansur dari Ibrahim, kana al-aswadu yakhtimul Qur'ana fi Ramadana fi kulli lailataini. وكان ينام بين المغرب والعشاء وكان يختم القرآن غير رمضان في 6 ليال atau في كل 6 ليال. Aswad mengkhatamkan Al-Quran itu setiap 2 malam di bulan Ramadan. Setiap 2 malam khatam, berarti satu hari 15 juz. Satu hari 15 juz. Berarti beliau tidak akan beranjak dari tempat salatnya kecuali selesai 5 juz di ba'da subuh, 5 juz ba'da zuhur, 5 juz ba'da asar mungkin. Kemudian ba'da maghrib beliau menjelang isya beliau tidur. Wa kana yanamu bainal maghribi wal isya. Beliau tidur antara maghrib dengan isya, istirahat. Dan nanti di malamnya disambung lagi ya dengan salat malam. Seperti itulah jemaah sekalian. Satu hari 15 juz. Ya. Subhanallah. Di mana kita dibandingkan dengan mereka? Aina nahnu minhum? Kira-kira kita sudah dekat dengan mereka atau belum? Mirip-mirip jadilah, walaupun enggak seperti mereka. Mirip pun belum ya. Mereka 15 kali, kita 5-nya pun belum. Oleh karenanya jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harus punya target. Harus punya target. Selesai salat jangan beranjak dulu, duduk. Selesaikan setengah juz misalkan, terutama subuh misalkan ya, dari sahur menjelang mendengarkan azan baca Quran, setelah salat, setelah azan menjelang iqamah baca Quran, setelah salat sedikit baca Quran. Pokoknya setiap selesai salat setengah juz. Kalau Anda bisa nanti subuh, zuhur, asar, kemudian nanti setelah tarawih bisa 4 kali membaca setengah juz, satu hari 2 juz. Satu hari 2 juz, 15 hari khatam. Nanti ditambah lagi 15 hari khatam. Enggak banyak kan setengah juz satu kali duduk. Enggak banyak insyaallah. Ya. Pokoknya jangan beranjak dari tempat duduk kecuali dapat setengah juz misalkan. Dan itu wajib 5 kali dalam
Sehari, subuh, zuhur, asar, kemudian ya maghrib enggak ada, disambung nanti setelah tarawih menjelang tidur 5 lembar lagi, ya kan, sehingga dapat 2 juz 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Mudah-mudahan nanti di akhir Ramadan 10 hari terakhir bisa ditambah. Baik. Bahkan dikatakan annahu kana yakhtimul Qur'ana fi kulli 7 layal. Ini tadi Qatadah. Wa kana Abu Raja yakhtimu bina fi qiyam Ramadan li kulli 10 ayyam. Abu Raja mengkhatamkan Al-Quran saat mengimami qiyamul lail di bulan Ramadan, dan dikhatamkan setiap 10 hari. Jadi imam setiap 10 hari khatam, berarti 1 hari 3 juz. 1 hari 3 juz. 10 hari 30 juz selesai. 10 hari kedua selesai lagi. 10 hari ketiga selesai lagi. 1 hari 3 juz. Di zaman kita bukan hanya makmum yang enggak tahan, imamnya pun enggak sanggup. Begitu memang keadaan iman ke belakang, semakin ke belakang semakin tidak baik. Ya. Illa walladzi ba'dahu syarrun minhu. Tidak datang suatu zaman kecuali yang datang zaman setelahnya lebih buruk dibandingkan yang sebelumnya. Ya kan? Kita lah jemaah sekalian. Antara zaman saya dulu ketika sekolah dengan anak-anak sekolah sekarang, yang zaman anak-anak kita sekolah sekarang dengan zaman cucu-cucu kita besok, udah akan terjadi perbedaan, penurunan. Apa kata Allah? Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salah wa taba'u syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Akan muncul generasi ke generasi yang mereka semakin melalaikan salat, memperturutkan syahwat, dan mereka akan terjatuh dalam sebuah kebinasaan. Ini kata Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Lihat Abu Raja, beliau mengkhatamkan Al-Quran, menjadi imam dalam salat malamnya di setiap 10 hari. Ada yang siap? Imamnya yang enggak siap. Jadi jemaah sekalian yang dirahmati Allah Rabbana subhanahu wa ta'ala, begitulah ya keadaan kita dengan umat ini. Maka jemaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebagian mereka para sahabat, sebagian mereka para salaf radhiyallahu anhum wa rahimahumullah, mereka menyibukkan diri mereka di bulan Ramadan itu dengan apa? Dengan berdoa. Mereka menyibukkan diri mereka dengan berdoa. Bahkan dikatakan kana Yahya ibn Abi Katsir yad'u khadrat syahri Ramadan, Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Yahya ibn Abi Katsir berdoa, ya Allah, selamatkanlah aku agar bisa berjumpa dengan Ramadan, dan selamatkanlah aku agar aku bisa berhasil menjalani Ramadan, dan terimalah amalku. Ya Allah, selamatkanlah aku agar aku bisa bertemu dengan Ramadan, dan selamatkan aku agar aku berhasil ya menjalani hari-hari Ramadan, dan terimalah amalku di bulan Ramadan. Mereka para sahabat, mereka juga orang-orang yang sibuk dengan apa? Bersedekah. Mereka orang-orang yang sibuk dengan bersedekah, gemar bersedekah kalau sudah bulan Ramadan. Bersedekah. Maka jamaah sekalian dirahmati Allah Rabbana subhanahu wa ta'ala, tadi dikatakan oleh dalam sebuah riwayat bagaimana Nabi Muhammad SAW kalau sudah masuk bulan Ramadan kedermawanannya semakin meningkat, semakin murah dan mudah untuk bersedekah. Kita dengarkan adzan isya terlebih dahulu. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allah
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin muslimat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama, para salaf, para sahabat ridwanullahi alaihim wa rahimahumullah, mereka adalah orang-orang yang betul-betul sangat antusias ketika berada di bulan Ramadan, mulai dari ibadah mereka, dari salat mereka, dari sedekah mereka, dari doa mereka. Mereka semuanya bersemangat di dalam ibadah-ibadah tersebut. Karena mereka tahu, ma'asyarul muslimin muslimat sekalian, bagaimana amal-amal yang mereka lakukan di bulan Ramadan itu akan memberikan jejak-jejak nanti pasca Ramadan, dan semoga itu yang ada. Dan kita ingin bagaimana jejak-jejak Ramadan itu masih tetap ada. Ya, sebagaimana ya, jangan sampai jemaah sekalian kita itu seperti orang yang melangkah di tepian laut. Sudah kita buat jejak di sana, tiba-tiba dia disapu dengan ombak, hilang begitu saja. Maka janganlah kita yang seperti itu. Tapi hendaknya kita seperti orang yang melangkah di sebuah tanah yang ketika itu telapak kita di sana memberikan bekas dan kemudian tidak akan terhapus oleh sesuatu dan jejaknya tetap ada. Kita ingin bagaimana jejak-jejak amal kita di bulan Ramadan itu masih ada. Sekalipun kita sudah berada di bulan Sya'ban, sudah berada di bulan Dzulqa'dah, sudah berada di bulan Dzulhijjah, sudah di Muharram, kita ingin bagaimana jejaknya tetap ada. Apalagi kita mengingat ayat Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang yang telah wafat dan kami telah akan menuliskan apa-apa yang telah mereka kerjakan dan segala dampak dan jejaknya. Nah, jejak-jejak amal Ramadan ini yang kita inginkan masih tetap ada di bulan Syawal, masih ada di bulan Dzulqa'dah, masih ada di bulan Dzulhijjah dan seterusnya. Dan para sahabat dahulu mereka berdoa kepada Allah agar amalan mereka diterima setelah Ramadan itu usai. Dan di antara bentuk amalan seseorang itu diterima
adalah berkesinambungannya amalan tersebut walaupun pasca Ramadan. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Rabbuna subhanahu wa ta'ala, ketika Ramadan membuka pintu kebaikan secara seluruhnya, maka kita juga hendaknya menjadikan pintu-pintu itu betul-betul kita masuki. Pintu yang terbuka tadi kita masuk ke dalamnya, sehingga akan kita lihat bagaimana berbagai bentuk amal-amal saleh yang begitu banyak terdapat di bulan Ramadan. Karena kata Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, orang-orang yang mereka bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami tersebut. Mereka yang bersungguh-sungguh mencari keridhaan Allah, Allah akan berikan kepada mereka petunjuknya, Allah akan berikan kepada mereka hidayah, ya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Kalaulah sekiranya mereka itu melaksanakan setiap apa-apa yang mereka itu dianjurkan kepadanya, lakana khairan lahum, maka itu niscaya lebih baik bagi mereka, wa ashadda tathbita, dan itu lebih menguatkan iman mereka. Kita lihat apa yang diperintahkan oleh Allah. Yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya SAW adalah ketika kita sudah berada dalam sebuah amal itu kita rutinkan walaupun sedikit. Dan Allah lebih mencintai amalan yang rutin konsisten sekalipun sedikit. Ya, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Sekalipun dia sedikit tapi dia rutin, konsisten dan kontinu, itu yang lebih Allah Subhanahu wa taala sukai. Makanya jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Rabbuna Subhanahu wa taala, kita ingin bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan kita Ramadan yang terbaik. Karena memang jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayyaman ma'dudat. Ramadan itu hanya hari-hari yang terbilang, hari-hari yang terbatas. Enggak lama, 30 hari habis. 30 hari habis. Jangan sia-siakan Ramadan tahun ini, karena belum pasti kita bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Bahkan untuk bertemu dengan Ramadan tahun ini aja, kalau kita pikir dengan hari ini, kita belum bisa pastikan, karena masih ada 1 atau 2 hari lagi. Iya toh? Kita belum bisa memastikan kita akan sampai kepadanya. Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma sallimna Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ya Allah, sehatkanlah kami, ya, agar kami bisa bertemu dengan Ramadan, dan sehatlah kami agar kami bisa mengisi hari-hari Ramadan, dan terimalah segala amalan yang kami kerjakan di bulan Ramadan. Maka ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sambut kebahagiaan, ya, dengan kebahagiaan ketika kita bertemu dengan bulan Ramadan, dan salinglah memberi ucapan selamat ketika kita sama-sama diberikan oleh Allah kenikmatan bertemu dengan bulan Ramadan. Salami mereka dan ucapkan selamat bertemu dengan Ramadan, dan selamat menunaikan ibadah puasa dan amal-amal saleh yang lainnya. Sampaikan kepada mereka ucapan selamat, karena itu adalah merupakan kebahagiaan. Jadi selamat itu bukan serta-merta hanya ketika Idul Fitri. Harusnya di Idul Fitri kita malah walaupun ada semangat, ada ucapan selamat, ada bahagia, tapi harus hanya ada kesedihan. Kenapa? Karena kita sudah berpisah dengan bulan Ramadan. Adapun bertemu dengan Ramadan, hendaknya jangan ada kesedihan. Semuanya adalah kebahagiaan, karena kita dihadapkan dengan hari-hari yang terbaik, hari-hari yang mulia. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah, kita beranjak kepada tanya jawab. Silakan jika ada. Silakan. Tetap seseorang yang tidak bisa melaksanakan salat jamaah di masjid karena adanya uzur, apakah tetap dia diperintahkan dan disyariatkan melaksanakan salat sunnah qabliyah dan ba'diyah di rumah? Kita katakan justru salat sunnah baik qabliyah ataupun ba'diyah itu sebaik-baiknya dan lebih utama dikerjakan di rumah. Afdhalus salati fil baiti illa al-maktubah, karena sebaik-baik salat itu yang dikerjakan di rumah kecuali salat wajib. Jadi tanpa kita nggak bisa salat ke masjid pun,
Ya. Walaupun kita bisa salat di masjid, salat sunnah tetap dianjurkan dikerjakan di rumah. Terlebih lagi bagi orang yang mereka salat wajibnya tidak bisa ke masjid karena ada udzur, maka tetap dia dianjurkan untuk salat sunnahnya di rumah. Karena itu hukum asalnya. Karena hukum asalnya salat sunnah dikerjakan di rumah. Walaupun boleh juga dikerjakan di masjid, tapi sudah kehilangan yang afdal. Karena yang afdal dikerjakan di rumah, adapun jika dikerjakan di masjid itu mafdhul. Ya, wallahu taala a'lam bishawab. Jadi tetap dikerjakan. Ada yang lain? Silakan. Rata-rata kami sering sholat banyak bicara yang berlaku saja, tidak ada makna, tidak ada manfaat. Terima kasih Ustaz. Baik jemaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau terkait dengan kiat-kiatnya, masing-masing orang berbeda-beda tentunya pada dasarnya. Masing-masing orang berbeda-beda. Ada orang yang kesibukannya dia mulai sejak pagi, kosongnya di siang hari. Maka orang yang kesibukannya di pagi, maka dia bekerja di pagi hari, maksimalkan di sisa harinya. Ada orang yang sibuknya justru di siang dan di sore harinya. Berarti pagi harinya maksimalkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti laki-laki mungkin kesibukannya di pagi hari. Tapi kalau untuk ibu-ibu, kesibukannya justru mereka di pagi juga, siang juga, sore juga kayaknya. Ya kan? Tetapi lebih banyak mereka di sore hari. Maka di waktu paginya yang agak senggang, di siang harinya yang mungkin belum begitu padat, maksimalkan itu. Ya, maksimalkan itu. Tapi secara umum jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Rabbuna Subhanahu wa taala, mungkin saya bisa sebutkan secara ringkas ya. Secara ringkas nih amalan harian di bulan puasa, dan mungkin ini agak cepat ya supaya bisa kita pahami dengan baik-baik juga. Pertama, ketika kita bangun sahur ya, maka tentunya usahakan sebisa mungkin ada sesuatu yang masuk ke dalam lambung kita ya, karena kata Nabi Muhammad SAW, tasahharu, sahurlah kalian, karena dalam sahur itu terdapat barakah. Walaupun hanya seseorang dengan meneguk air, tetap harus dengan sahur ya, sampai nanti waktu fajar. Nah, dimulai dari adzan subuh. Apa yang dikerjakan seorang muslim? Satu, mengikuti adzan. Yang kedua, melaksanakan salat sunnah fajar sebelum subuh. Kemudian memperbanyak doa antara adzan dengan iqamah. Setelah itu mengikuti salat subuh penuh dengan semangat dan kekhusyuan, baik laki-laki yang di masjid ataupun perempuan yang di rumah. Setelah itu apa? Duduk di tempat di mana kita salat, berzikir, membaca Al-Qur'an, ya kan? Hingga nanti terbit matahari. Setelah itu tunggu sejenak, lanjutkan baca Al-Qur'annya, lanjutkan zikirnya, berdiri untuk melaksanakan salat sunnah. Apapun itu namanya. Mau itu duha ataupun isyraq, kerjakan salat sunnah di sana. Ya. Kemudian setelah matahari terbit, ketika dirasa sejak malam kita sudah bangun, kemudian letih sampai matahari terbit kita sudah salat, ternyata ada kelelahan, keletihan, istirahat sejenak enggak masalah. Itu boleh-boleh saja. Bagi yang tidak ada kegiatan di pagi hari, kalau ada maka lanjutkan dengan kegiatan masing-masing. Yang bekerja ke kebun, yang bekerja di kedai, yang bertoko di toko, yang bangunan ya kerja bangunan ya, sambil tetap mengisi ya, sambil tetap mengisi waktu-waktu yang ada dengan berbagai nilai-nilai kebaikan, sambil bekerja berzikir ya, sambil bekerja berzikir, sambil menjaga toko berzikir, membaca Al-Qur'an, yang nunggu kedai sambil nunggu pelanggan membaca Al-Qur'an, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan niatkan kerja kita itu untuk mendapatkan pahala, karena itu adalah sebuah ibadah, dan menjauhi perbuatan sia-sia, ngerumpi yang tidak ada gunanya, atau nonton siaran-siaran yang justru akan menghilangkan nilai-nilai pahala dan sebagainya. Baik, hingga itu terus berjalan sampai waktu duha. Sempatkan untuk melaksanakan salat duha, minimalnya 2 rakaat, 4 bagus, 6 bagus, 8 boleh. Silakan. Ya, tapi kalau bisa jangan kurang dari 4. Ya, kalau bisa 2 atau 4, yang terbaik 4 lah. Nah, setelah itu lanjutkan lagi
sampai menjelang zuhurnya. Ketika waktu zuhur masuk kumandang adzan, sekali lagi ikuti muadzinnya. Laksanakan 4 rakaat salat qabliyah zuhur, baik dengan 4 rakaat langsung dengan ada tasyahud awal ataupun dengan 2 rakaat. Kedua-duanya itu dibolehkan. Karena salat 4 rakaat sebelum zuhur itu boleh dilakukan dengan 2 cara. Dengan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, atau dengan 2 rakaat tasyahud awal berdiri rakaat ketiga keempat kemudian tasyahud akhir sebagaimana salat zuhurnya. Itu juga tidaklah mengapa. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdoa antara adzan dengan iqamah. Setelah zuhur laksanakan salat 2 rakaat ba'diyah zuhurnya. Setelah itu usahakan tetap berdoa, diam diri membaca Al-Qur'an. Ya, terus membaca Al-Qur'an. Lelah baca Al-Qur'an, zikir. Lelah zikir, baca Al-Qur'an. Kemudian jadikan ada waktu sedikit yang kita gunakan untuk istirahat qailulah dengan niat untuk mencari tenaga guna untuk salat tarawih. Maka tidur kita menjadi sebuah ibadah. Inilah yang tidur orangnya puasa itu bernilai ibadah. Yang tidur seperlunya untuk mendapatkan tenaga. Kalau orang tidur terus-terusan, itu bukan dapat pahala, bukan dapat tenaga, tapi justru lemas dan akan hilang tenaganya. Baik. Setelah itu apa jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Maka setelah qailulah, ya, nanti kita bangun di waktu asar, mendengarkan adzan asar, kita ikuti adzannya. Kemudian kita berdoa setelah adzan, kemudian salat sunnah qabliyah asar, mau 2 rakaat, 4 rakaat juga boleh. Karena kata Nabi Muhammad SAW, rahimallahu imra'an shalla qabla al-asri 4. Semoga Allah merahmati seseorang yang salat sunnah sebelum asar 4 rakaat. Ya, bahkan kata dalam sebuah riwayat, man shalla qabla al-asri 4, ya, nujiya min adzabin aw kama qala sallallahu. Siapa yang salat 4 rakaat sebelum asar, maka dia akan dibebaskan dari azab neraka. Walaupun dalam sanad hadisnya itu ada beberapa yang menilai sebagai hadis yang lemah. Baik. Kemudian melakukan salat asar setelah kita berdoa antara adzan dengan iqamah. Maka setiap adzan dengan iqamah jangan lewatkan kecuali untuk apa? Berdoa kepada Allah. Dalam sujud salat kita juga gunakan untuk berdoa kepada Allah. Sebelum salamnya gunakan juga untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi ibu-ibu mungkin nanti ba'da asarnya setelah salat, ya, setelah salat baca zikir, baca zikir sorenya lanjutkan sembari dia mungkin menyiapkan hidangan untuk berbuka, niatkan untuk berbakti kepada suami dan juga dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan anak-anak kita, maka Anda juga akan mendapatkan pahala di dalam menyiapkan hidangan tersebut. Berdoa di saat sebelum berbuka sambil menunggu beduk untuk adzan maghrib, perbanyak doa kepada Allah karena itu waktu yang mustajab bagi kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kumandang maghrib sudah ada, ucapkan bismillah, minum makan kurma, dhahaba dhama'u wa batalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Walaupun hadis ini sebagian ulama juga menilainya sebagai hadis yang dhaif. Syekh Albani mengatakan hadisnya adalah hadis yang bagus, hadis yang hasan, hadis yang bisa diterima dan bisa dijadikan sebagai hujjah. Tapi minimalnya baca bismillah. Ya, kemudian selesai baca alhamdulillah. Dengar adzan sembari berbuka, sembari ikuti adzannya. Jangan lalai. Ini biasanya orang lalai di sini. Sambil berbuka enggak ngikutin adzan karena sudah nikmati setiap suapan demi suapan. Ya kan, kunyahan demi kunyahan, tegukan demi tegukan, sehingga melalaikan dia daripada mengikuti adzannya. Terus lakukan seperti itu. Antara adzan dengan iqamah berdoa, ya kan? Nanti antara maghrib sampai isya usahakan untuk apa? Memurajaah, membaca Al-Quran hingga menjelang isya. Kumandang isya, dengarkan adzan, ikuti lagi. Setelah itu salat sunnah lagi, ya. Setelah itu apa? Tadi kalau maghrib, setelah maghrib ada salat sunnah ba'diyah maghrib. Setelah isyanya nanti, setelah kita kerjakan hal yang sama. Nah, ini yang penting nih. Sebelum salat tarawih dikerjakan, jangan lupakan 2 rakaat ba'diyah isya karena itu lebih utama. Banyak orang ikut tarawih meninggalkan 2 rakaat ba'diyah isya. Sementara kaidahnya segala sesuatu yang beriringan dengan perkara yang wajib, maka itu lebih utama dibandingkan sunnah-sunnah yang lain. Dan kita tahu
Setelah salat isya yang beriringan dengan isya apa? Tarawih atau ba'diyah? Ba'diyah. Maka bagi yang menghadiri salat isya dan ingin salat tarawih, jangan tinggalkan ba'diyah isya yang 2 rakaat itu. Kerjakan itu ba'diyah isyanya. Walaupun hanya dengan 2 rakaat ringan, ya. Kemudian ikuti tarawih sampai imam selesai, ya. Dan di sela-sela jika ada kesempatan baca Al-Quran, berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah. Di malam harinya sebelum istirahat sempatkan membaca Al-Quran, dan tidur niatkan untuk bangun pagi, sahur dan berpuasa di keesokan harinya. Secara tidak langsung begitulah kegiatan jadwal seseorang di bulan Ramadan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Na'am. Ada pertanyaan dari pemirsa di sini, 2 pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, apa boleh kita berniat puasa sejak malam Ustaz? Kemudian apakah boleh kita berniat puasa untuk 1 bulan full? Dan bagaimana cara kita berniat puasa tersebut Ustaz? Jazakumullahu khairan wa jazakumullahu khairan. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Naam. Terkait dengan niat puasa, kata Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam, "Man lam yubayyitin niyyah, ya, fala siyama lahu." Ala man lam yujammi'in niyyah fala siyama lahu. Siapa yang tidak meniatkan puasa di malam harinya, maka tidak ada puasa baginya. Dalam riwayat yang lain, siapa yang tidak mengumpulkan niatnya atau mendatangkan niatnya, maka tidak ada puasa baginya. Para ulama terjadi silang pendapat di kalangan mereka. Apakah puasa atau niat puasa itu cukup untuk 1 kali untuk 30 hari, ataukah di setiap malamnya? Apakah di setiap malamnya? Kira-kira Bapak Ibu yang selama ini setiap malam, berarti selalu ingat Bang, nggak pernah lupa? Hah? Bukan. Kata Nabi, "Malam yubayyitin niyyah." Siapa yang tidak menanamkan niatnya di malam hari. Pertanyaan saya, malam hari di sini di awal Ramadan atau di setiap malam? Ayo. Selama ini gimana? Enggak ada niat Ustaz, selama ini cuman bangun, sahur, makan, udah. Itu aja. Niatnya ketika sahur. Jadi ketika bangun sahur, nah puasalah, gitu. Niat puasa, iya. Ketika makan sahur, otomatis itu niat. Iya, kebiasaannya. Setiap sudah salat tarawih, gimana niatnya Bang? Hah? Ikhwani wa akhwati fillah yang dirahmati oleh Allah. Para ulama mereka berselisih pendapat ya. Apakah niat itu cukup 1 kali untuk keseluruhan hari, ataukah harus setiap malam? Wallahu ta'ala alam. Di sebagian pendapat mengatakan wajib di setiap malam. Dikatakan malam sebelum bangun. Dikatakan malam itu sebelum tidur malah. Ya, sebelum tidur malah. Kalau sahur itu bukan malam lagi. Sudah dikatakan sahur. Makanya dikatakan wabil ashari, di waktu sahur, bukan bil laili, bukan malam. Tayyib. Makanya dikatakan malam yubayyitin. Kata bayyit artinya dari bata yabitu, nginep. Nginep itu biasanya di waktu sahur atau di waktu malam? Nginep di waktu sahur, di waktu malam? Silahkan dijawab. Nginep kita di waktu sahur, di waktu malam? Ada orang nginep di waktu sahur? Waktu sahur nginep gimana? Waktu sahur harusnya bangun, bukan nginep lagi. Tayyib. Nah, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi. Bolehkah seseorang itu berniat puasa di setiap malam? Ataukah boleh seseorang itu melakukan niatnya satu hari atau 1 kali untuk keseluruhan malamnya? Dan bagaimana niat tersebut? Wallahu taala alam. Singkatnya, para ulama mereka berselisih pendapat. Ada yang mengatakan harus di setiap malamnya, itu sebelum tidurnya.
Dan ada yang mengatakan cukup di awal malam pertama Ramadan dan dia niatkan bahwasanya ke seluruh hari-hari Ramadan maka aku akan niatkan untuk berpuasa. Wallahu taala alam. Kita mengambil yang lebih hati-hati bahwa keduanya kita amalkan. Keduanya kita amalkan. Di awal Ramadan kita niatkan bahwasanya ya Allah kita ingin berpuasa di setiap harinya. Di keseluruhan harinya kita ingin niatkan. Dan di setiap malamnya kita niatkan bahwasanya esok hari kita hendak berpuasa. Dengan alasan pertama, kalau sekiranya kita hanya yakin kita akan niat setiap malam dan tidak mengambil niat awal malam pertama untuk keseluruhan hari, bagaimana jika ternyata lupa di suatu malam kita berniat untuk esok hari kita puasa? Ya. Maka kita ambil di awal untuk keseluruhan hari dan di setiap malamnya kita niatkan untuk esok harinya kita berpuasa. Dan bagaimana niatnya? Niat tidak ada lafaz tertentu. Ya, niat tidak ada lafaz tertentu. Dan niat itu tempatnya di hati. Maka yang namanya niat keinginan. Maka dengan kita mengatakan kepada diri kita atau sudah ada keinginan dan etikat dan ada azam, tekad bulat dalam hati kita bahwa di semua hari Ramadan kita akan berpuasa, esok hari aku akan berpuasa, maka itulah yang disebut dengan niat. Dan niat tidak ada lafaz tertentu. Dan dengan ini insyaallah kita sama-sama maklum makna daripada tidak ada lafaz tertentu, sehingga niat tidak perlu dilafazkan, apalagi dilafazkan dengan lafaz yang ditentukan. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila kita terlambat bangun sahur, adzan berkumandang di masjid, apakah kita dibolehkan untuk santap sahur, Ustaz? Hanya sekedar memasukkan makanan ke lambung. Jazakumullahu khairan. Hukum asalnya iya, sahur itu diperintahkan. Karena kata Nabi, tasahharu, sahurlah kalian. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Thumma atimu siyama ila lail. Kata Allah Subhanahu wa taala, makanlah, minumlah sampai terang bagi kalian benang putih dari benang hitam. Maksudnya adalah fajar, minal fajr, yaitu jelas bagi kita antara fajar yang shadiq dari fajar yang kadzib. Sudah nyata-nyata itu waktu fajar, maka sudah enggak ada lagi makan dan minum. Maka jika adzan sudah berkumandang baru kita mulai makan, maka ini enggak boleh. Jika terbangun orang sedang adzan, la aklalahu wala syarab, maka tidak boleh makan dan tidak boleh minum bagi dia. Karena sudah jelas bagi dia benang putih dari benang hitam, sudah masuk waktu subuh, nggak boleh lagi makan. Berbeda pembahasan ketika seseorang sedang sahur, sedang dia menyantap sahur, kemudian tiba-tiba berkumandang adzan. Ya, ini berbeda bab dengan bab yang tadi. Karena yang tadi pertanyaannya adalah ketika dia bangun adzan berkumandang, maka apapun alasannya tidak boleh dia memulai sahur di situ. Ya, tidak memulai sahur di situ. Adapun orang yang ketika sedang sahur tiba-tiba terdengar azan, ya, maka di situ kita bisa masih menyempatkan untuk segera minum dengan husnudzan atau dengan anggapan atau dengan berharap azan itu, ya, azan itu barangkali bisa lebih cepat, ya, atau terlalu cepat. Tapi ini jangan dijadikan sebagai rutinitas. Tapi sebagian ulama mengatakan apa? Yang di tangan itu yang dilanjutkan, bukan yang di piring. Yang di tangan. Maksudnya adalah yang mau disuapkan. Kalau yang masih di piring masih ada 10 suap, jangan dilanjutin. Ya, enggak ada mubadzir. Tidak. Ya. Wa fi yadi ahadikum luqmah, dan di tangan kalian ada luqmah. Luqmah itu apa? Satu suapan. Nah, yang di tangan kita yang sudah terambil, lanjutkan. Ya, apalagi yang sedang dikunyah, sedang dikunyah jangan dilepeh. Dilanjutkan, minum, selesai. Tapi jangan dinikmati minumnya. Jangan dinikmati minumnya. Sengaja minum air hangat, pelan-pelan minumnya jangan. Ya, segera selesaikan sahurnya. Wallahu taala a'lam bishawab. Baik. Silakan Bang.
Kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitrah. Manusia senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka itu menyegerakan berbuka jika waktunya sudah masuk. Ya, jika waktunya sudah masuk. Wallahu taala a'lam. Wallahu taala a'lam. Ya. Jika berkumandang azan, sekalipun azannya itu mungkin azan Panam, ya, azan Panam, maka silahkan berbuka. Wallahu taala a'lam. Ya. Wallahu taala a'lam. Ya. Iya. Cukup. Taib. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang ingin kita sampaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya kebaikan, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita laksanakan ini bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita umur kita kepada bulan Ramadan. Allah mudahkan kita untuk bisa beramal saleh di dalamnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal kita. Hadza wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan sedikit informasi jemaah sekalian bahwa alhamdulillah